Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban." Di riwayat lain dikatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rawahul Bukhari wal Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa, di riwayat lain dikatakan barang siapa yang mendirikan qiyamul lail karena Allah, karena iman dan mengharapkan mardhatillah, mengharapkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa ia yang telah berlalu. Dalam artian, seorang yang berpuasa, ia meniatkan karena Allah, bukan karena hal lainnya, akan tetapi ia mengharapkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niatan kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, jemaah hadirin wal hadirat, Allah Subhanahu wa taala juga akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali bani Adam yudha'aful hasanatu 'ashru amthaliha ila 700 di'fin." Qala Allah 'azza wa jalla, "Illa as-shawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu li ajli." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa shaum," kecuali orang yang berpuasa. Aku sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena ia meninggalkan makanannya karena aku, meninggalkan syahwatnya karena aku. Maka daripada itu, orang-orang yang berpuasa karena Allah, maka Allah sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa tersebut. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menawarkan kepada kita, yakni adalah kebebasan nama-nama kita untuk tidak tercatat di dalam catatan api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna lillahi mutaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah." Sesungguhnya ada catatan hamba-hambaku yang terbebas dari catatan api neraka, dan itu terjadi setiap malam bulan-bulan suci Ramadan. Maka tawaran ini dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya harus kita jemput dengan semaksimal mungkin. Karena kesempatan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan adalah kesempatan yang sangat luar biasa, yang istimewa. Banyak orang-orang yang menanti-nantikan bulan suci Ramadan, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menantikan kedatangan bulan suci Ramadan 2 bulan. Dan para sahabat berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka tatkala bulan suci Ramadan telah tiba, maka kesempatan kita untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk memperbanyak ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Zikir kita, tilawatul Quran kita, sedekah kita harus lebih bertambah dan bertambah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan terbebasnya seorang hamba di bulan suci Ramadan dari catatan api neraka, karena begitu dahsyatnya, begitu menyeramkannya neraka jahanam. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan terhadap pamannya Abu Thalib, maka tatkala neraka jahanam yang paling ringan
yang dirasakan oleh pamannya yaitu Abu Thalib tatkala kerikil yang sangat kecil diinjak, maka seluruh otak mendidih dan meleleh. Maka lantas bagaimana dengan neraka jahanam? Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada api neraka yang sangat menyala-nyala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan akhirat kami, dan lindungilah kami dari api neraka. Juga ciri di antara orang-orang yang saleh dan orang-orang yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, yakni adalah Allah sebutkan di dalam surat yang lain, Rabbana ighfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan jauhkanlah kami dari api neraka. Di surat yang lain Allah katakan, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya Allah, palingkanlah, jauhkanlah api neraka dari kami, karena sesungguhnya azab jahannam itulah yang membinasakan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,